Kerabat Istana Nguti Kawruh dimanapun Anda berada, Kerajaan Ngurawan Bedander serta Kerajaan Rajek Wesi adalah kerajaan di bawah pimpinan dari Prabu Joyonegoro dan Prabu Surodilogo. Sedangkan yang menjadi patih di Rajek Wesi adalah Ki Kebu Gadung, dan yang menjadi patih merangkap adipati di Ngurawan Bedander adalah Adipati Mataram. Ki Buyut Mertoyudo yang lahir di Mataram, dia adalah putra dari Ki Songo Tunggul-Yudo. Dia adalah seorang senopati Mataram yang mempunyai istri bernama Dewi Condroarum. Mereka berdua menikah dan dikaruniai 3 orang putra yang semuanya adalah laki-laki yang bernama Ki Singoyudo, Ki Singonoyo, dan Ki Mertoyudo. Ki Singoyudo menjadi senopati di Kerajaan Ngurawan Bedander, Ki Singonoyo menjadi senopati di Kerajaan Rajek Wesi, dan Ki Buyut Mertoyudo sebagai prajurit Mataram. Dia terkenal sebagai prajurit yang sakti mandraguna. Ki Buyut Mertoyudo terkenal gagah, paling anti kepada penjajah, dan paling berani untuk melawan para prajurit kompeni yang akan menjajah dan menghancurkan kerajaan Mataram. Ki Buyut Mertoyudo adalah seorang penganut agama Islam yang taat dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Bahkan tiap malam dia sering semedi atau istiqoroh dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Mataram aman, damai, dan makmur. Ki Buyut Mertoyudo diangkat sebagai senopati perang oleh Sultan Prabu Buwono II, Sultan Sepuh atau Sultan Agung Haryo Cokrokusumo. Karena keberanian dan ketangkasannya, setiap ada musuh yang akan menjajah kerajaan Mataram dapat dihancurkan dan dipaksa mundur. Pada tahun 1790 sampai tahun 1819 terjadilah peperangan antara Madiun, Jepara, Malang, dan Gresik yang bergabung untuk bermaksud menjajah kerajaan Mataram. Para prajurit kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Senopati Ki Buyut Mertoyudo yang terkenal dengan ketangguhan dan keberanian yang sangat tinggi. Maka Ki Buyut Mertoyudo bersama para prajuritnya berhasil menaklukkan dan memperandakan semua musuh yang ada di Madiun, Jepara, Malang, dan Gresik. Pada tahun 1825 sampai 1839 datanglah serangan dari prajurit kompeni Belanda yang didukung oleh prajurit Pajang untuk menghancurkan kerajaan Mataram. Mengingat bahwa musuh yang ingin menjajah atau menghancurkan kerajaan Mataram lebih banyak dan lebih kuat, maka Prabu Sultan Sepuh atau Sultan Agung Haryo Cokrokusumo mengadakan pertemuan dengan para adipati dan para senopati. Permasalahan dari pertemuan itu yaitu bagaimana cara mengalahkan musuh yaitu kompeni Belanda dan prajurit Pajang. Maka dari itu Senopati Ki Buyut Mertoyudo memberi jawaban yang tegas kepada Prabu Sultan Sepuh atau Sultan Agung Haryo Cokrokusumo bahwa Ki Buyut Mertoyudo mengusulkan bahwa kerajaan Mataram dapat menang dalam peperangan apabila kerajaan Mataram mendapat bala bantuan tentara dari kerajaan Rajek Wesi, pimpinan dari Prabu Joyonegoro dan Prabu Surodilogo. Dan secara kebetulan yang menjadi senopati kerajaan Rajek Wesi adalah saudara sendiri, yaitu Ki Buyut Mertoyudo, Senopati Singoyudo dan Senopati Singonoyo. Dan sedangkan yang menjadi patih Rajek Wesi adalah Ki Kebu Gadung, pamannya sendiri. Pada akhirnya kerajaan Mataram meminta bala bantuan tentara kepada kerajaan Rajek Wesi, yang ternyata senopati dan patih dari kerajaan Rajek Wesi itu adalah keluarga dari Ki Buyut Mertoyudo. Sehingga dalam meminta bantuan lebih cepat dan kerajaan Mataram pun optimis menang dalam pertempuran melawan para penjajah yang ingin menghancurkan kerajaan Mataram, yaitu kompeni Belanda dan prajurit Pajang.
Sultan Agung Arya Cokrokusumo pada akhirnya menyerahkan tanggung jawab keamanan dan ketentraman kerajaan Mataram sepenuhnya kepada Ki Buyut Mertoyudo. Dia dipercaya oleh Sultan Agung Arya Cokrokusumo untuk menjaga dan melindungi kerajaan Mataram dari serangan penjajah yang ingin menghancurkan kerajaan Mataram. Sebelum Ki Buyut Mertoyudo berangkat ke kerajaan Rajegwesi, Prabu Sultan Sepuh melantiknya sebagai Adipati Mataram dan merangkap sebagai senopati perang dikarenakan jasa-jasanya yang cukup besar dalam membela kerajaan Mataram. Yang perlu diingat bahwa Ki Buyut Mertoyudo memiliki iman yang kuat, ilmu agama yang mendalam, maka dia tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, sering sholat istikharah atau semedi tiap tengah malam, sering berpuasa Senin Kamis, dan setiap berangkat perang sering sendirian dengan naik kuda putih dan di punggungnya terselip sebuah pusaka namanya keris Kiai Singobaro. Ki Buyut Mertoyudo dikenal sebagai Senopati Harimau, diangkat menjadi adipati dan merangkap sebagai senopati perang. Maka setelah mohon izin kepada Sultan Agung Arya Cokrokusumo, dia bersama prajurit berangkat ke Rajegwesi untuk sowan ke Prabu Jayanegara serta Prabu Suratilogo. Kebetulan pada saat Ki Buyut Mertoyudo sowan, Prabu Jayanegara dan Prabu Suratilogo tepat sedang diadakan pertemuan agung dihadiri oleh para adipati dan senopati. Setelah Ki Buyut Mertoyudo sampai di Rajegwesi, dia ditanya oleh Prabu Jayanegara apa dan maksud tujuan ke kerajaan Rajegwesi. Tidak panjang lebar dan basa-basi dia menjelaskan kepada Prabu Jayanegara. Mendengar apa yang dikatakan Ki Buyut Mertoyudo, maka permintaan bala bantuan tentara dari Rajegwesi dikabulkan oleh Prabu Jayanegara dan Prabu Suratilogo. Apalagi Patih Kebugadung dan Senopati Singoyudo dan Singonoyo, saudara Ki Buyut Mertoyudo. Patih Kebugadung dan para senopati diperintahkan membantu sepenuhnya agar prajurit Kompeni Belanda dan Pajang dapat ditumpas. Kerajaan Mataram mengerahkan seluruh pasukannya dibantu prajurit Rajegwesi mempertahankan kerajaan Mataram. Selanjutnya berangkat ke medan perang. Dengan optimis, prajurit Mataram akan dapat mengalahkan semua musuhnya yang ingin menghancurkan Mataram. Ternyata prajurit Kompeni Belanda dan Pajang telah mengetahui tentang barisan prajurit Mataram yang mendapatkan bantuan prajurit Rajegwesi yang jumlahnya lebih banyak dari Kompeni Belanda dan prajurit Pajang. Maka prajurit Pajang dan Kompeni Belanda merasa takut hingga daerah itu sekarang diberi nama Desa Wedi, Kecamatan Kapas. Prajurit Pajang dan Kompeni Belanda mengatur para prajuritnya untuk mundur mencari jalan memang sangat sulit, yang dalam bahasa daerah Bangil Kangelan. Maka daerah itu sekarang disebut Desa Bangilan, Kecamatan Kapas. Para prajurit Kompeni Belanda dan prajurit Pajang sangat kesulitan atau kangelan untuk mundur dikarenakan kekuatan prajurit Mataram dan Rajegwesi yang sangat kuat mendapat bala bantuan prajurit dari Adipati Ngurawan Bedander yang sekarang menjadi Desa Ngerawan atau Ngraseh Dander. Adipati Metaun yang berkuasa di Ngurawan Bedander memerintahkan para prajuritnya membantu Mataram dan Rajegwesi. Setelah Ngerawan menyambung prajurit Mataram dan Rajegwesi, maka wajar Kompeni Belanda dan Pajang kesulitan atau kangelan untuk mundur dalam peperangan. Adapun kata menyambung sekarang menjadi Desa Sembung, Kecamatan Kapas, yang akhirnya
menjadi satu-satunya prajurit kompeni dan prajurit Pajang untuk lari dan ditarik mundur ke selatan untuk mencari tempat yang kosong dan luas atau di Oro-Oro. Untuk digunakan perang tanding di Oro-Oro, tempat yang dipilih prajurit kompeni dan Pajang untuk melawan prajurit Mataram dan Rajegwesi pada perang tanding. Di tempat prajurit kompeni dan Pajang dapat dihancurkan dan lari tunggang langgang, prajurit kompeni dan Pajang mundur dan lari ke barat untuk istirahat. Oro-Oro yang biasanya digunakan perang tanding, yang sekarang disebut Desa Ndingoro atau Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas. Setelah prajurit kompeni dan prajurit Pajang melepaskan lelah, maka pagi harinya tapel perang lagi untuk melawan prajurit Mataram dan prajurit Rajegwesi. Tetapi perlawanan dari prajurit kompeni dan prajurit Pajang hanya sia-sia belaka, karena prajurit kompeni dan prajurit Pajang telah banyak yang gugur dalam medan perang. Akhirnya prajurit kompeni dan Pajang banyak yang menyerah kepada prajurit Mataram dan Rajegwesi, sedangkan kompeni diporak-porandakan dan terpukul mundur dan dikalahkan. Tempat untuk tapel perang itu sekarang menjadi Desa Tapelan, Kecamatan Kapas. Setelah prajurit Mataram dan prajurit Rajegwesi dan prajurit Ngurawan Dander berhasil memporak-porandakan dan memukul mundur bahkan dapat dikalahkan, maka Ki Patih Kebugadung, Adipati Metaun, dan 3 senopati yakni Ki Buyut Mertoyudo serta para prajurit diajak istirahat untuk menjalankan sholat. Setelah ibadah, maka Hyang Buyut Mertoyudo memberi pesan kepada prajuritnya agar mempunyai keimanan dan pedoman. 4 pesan jangan sampai lepas. 1. Semua prajurit harus taat dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Semua prajurit harus taat kepada Rasul-Nya. 3. Semua prajurit harus taat kepada negara. Dan 4. Semua prajurit harus taat sumpah prajurit. Selanjutnya Patih Kebugadung mengajak para senopati dan semua prajurit untuk kembali menghadap kepada Prabu Joyonegoro dan Prabu Surodilogo. Namun sebelum meninggalkan tempat yang digunakan istirahat untuk menjalankan sholat, Patih Kebugadung mempertegas pesan dari para senopati, yang mana setiap prajurit memiliki 4 pedoman yang jangan lepas atau ucul. Kata-kata 4 dan kata-kata ucul yang sekarang menjadi nama Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro. Sedangkan Ki Buyut Singoyudo serta Adipati Metaun kembali ke Kerajaan Ngurawan Bedander, berubah menjadi Kabupaten Rawan Mojoranu. Setelah usai lanjut karena telah meninggal dunia, maka Bupati Metaun dimakamkan di Desa Ngraseh, Ngerawan. Sedangkan Senopati Singoyudo setelah meninggal dimakamkan di Desa Sumberarum. Sesampainya di Kerajaan Rajegwesi, maka Ki Kebugadung dan Ki Singonoyo serta Ki Mertoyudo melaporkan kepada Prabu Joyonegoro dan Prabu Surodilogo bahwa peperangan prajurit Mataram memperoleh sumbangan dari prajurit Rajegwesi dan Ngurawan. Maka dalam perang melawan prajurit kompeni dan Pajang akhirnya menang. Karena Ki Buyut Mertoyudo merasa bersyukur atas kemenangan yang telah diperoleh dalam perang kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Prabu Joyonegoro dan Prabu Surodilogo dan semua prajurit, mengadakan pesta syukuran, nanggap wayang kulit, dan memotong kerbau muda gudel sebagai lambang bahwa prajurit Mataram, prajurit Rajegwesi saat menghadapi musuh seperti banteng ketaton. Setelah selesai pesta, Prabu Joyonegoro berpesan kepada rakyat dan prajurit Rajegwesi, apabila besok ada perubahan zaman nama Rajegwesi agar diganti dengan nama Bojonegoro. Kata-kata diambil dari nama Bu berarti Kebugadung, sedangkan Jonegoro dimaksud mengambil Prabu Joyonegoro. Nama Bojonegoro berasal dari perpaduan antara nama Kebugadung dan Prabu Joyonegoro. Setelah Ki Buyut Kebugadung meninggal yang dikarenakan usia lanjut, maka Ki Buyut Kebugadung dimakamkan di Desa Kauman Bojonegoro, tepatnya sebelah selatan Masjid Agung Bojonegoro. Sedangkan Prabu Joyonegoro meninggal karena usia lanjut
dimakamkan di tengah sawah desa Mojoranu Dander. Untuk Ki Buyut Singonoyo yang meninggal karena usia lanjut dimakamkan di makam Keramat Kembang desa Sukorejo, Bojonegoro. Pada hari Rebu Kliwon bulan Juli tahun 1839, Ki Buyut Mertoyudo memberitahu kepada prajurit dan rakyat Rajegwesi bahwa dalam peperangan kita dapat menang karena sumbangan bala tentara kerajaan Rajegwesi dan prajurit Ngurawan. Maka dari itu setelah mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan, syukuran itu diberi nama oleh Ki Buyut Mertoyudo dengan nama Sumbang. Dengan nama inilah kita anak putu dapat mengikuti napak tilas untuk memperingati cikal bakal nama Sumbang dengan mendatangkan hiburan wayang kulit dan memotong kerbau muda atau gudel pada hari Rebu Kliwon setiap tahun sekali. Itulah sejarah singkat tentang desa-desa di wilayah Rajegwesi, Bojonegoro.